Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih." Atau kama jaa fil hadis. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi belajar kita anggene lagi untuk ilmu sinau agama. Bagus napa supados ing dalam ngamalane agama, menjalankan perintah-perintahnya Allah, dari Allah Subhanahu wa taala, kita niki saged kanthi sempurna. Yang itu dari ilmu ini akan bisa sempurna, mudah untuk sempurna untuk mengamalkan tuntutan agama. Jadi ya, bila mana seorang ini tidak ada ilmu agama, tidak ada pengetahuan mengenai ilmu agama, maka dia ini akan kesusahan untuk menjalankan, mengamalkan tuntutan agama atau perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan dalam hadis yang mafhumnya, tidurnya orang alim itu lebih baik daripada ibadahnya orang jahil. Ilmu wong alim niku luwih apik katimbang ibadahe wong sing jahil atau orang yang bodoh. Maka ada cerita dalam kitab Fadilah Amal, mungkin sering kita dengar, ada seorang sahabat datang lewat, maka Nabi mengatakan, saksikanlah bahwasanya ahli surga akan datang, akan lewat. Dan datanglah seorang laki-laki lewat. Besok Nabi berkata demikian lagi, besok berkata demikian lagi. Maka sahabat yang lain itu tidak mencari tahu, kepo, ingin tahu sebenarnya amalan sahabat tadi itu apa. Dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai ahli surga. Didatangi, diperhatikan, dilihat, dititik-titik. Sepertinya nggak ada yang istimewa, amalannya ini biasa-biasa saja. Ya, sahabat tadi bertanya kepada orang tadi, wahai fulan bin fulan, sungguhnya Nabi mengatakan bahwasanya kau ini ahli surga. Amalan istimewa itu apa? Orang tadi menjawab, amalan saya ini tidak ada yang istimewa. Amalan saya ini biasa-biasa semua. Sahabat tadi mengatakan tidak, pasti ada amalan istimewanya, sehingga Nabi mengatakan demikian. Sahabat tadi akhirnya mengatakan, ya, ada satu amalan yang selalu saya amal, yaitu sebelum saya ini tidur di malam hari itu, saya memiliki amalan istiqomah, mengampuni atau memaafkan kesalahan-kesalahan teman-teman saya, kesalahan-kesalahan orang yang telah berbuat salah kepada saya. Nah, ini tidurnya orang alim itu begitu. Tidurnya itu menggunakan ilmu dengan tata caranya, sehingga tidurnya itu menjadikan agar dia masuk surga. Sebaliknya, bila mana seorang ini tidak ada ilmu, kelihatannya walaupun sholat, kelihatannya baca Al-Quran, tapi karena tidak ada ilmunya, akhirnya kurang mendatangkan kebaikan-kebaikan atau kebaikannya tidak bisa maksimal. Maka ada yang mengatakan, ulama mengatakan bahwasanya menuntut ilmu itu hukumnya fardu ain. Yang mengatakan fardu kifayah. Kita syukur bukan dalam majelis. Melanjutkan ngaji kita yang dahulu. Nah, kita membahas mengenai tajwid yang telah lalu. Kita ulang lagi sedikit mengenai hukum non mati atau tanwin ketika bertemu huruf hijaiyah. Yang pertama apa namanya kemarin? Idhar. Namanya idhar. Yaitu apabila ada non mati atau tanwin bertemu dengan huruf 6.
ini namanya huruf hijaiyah. Sudah selesai, lewat cara membacanya jelas. Sekarang mengenai idgham bi gunnah. Kita harus sudah selesai dilihat. Sekarang idgham bi gunnah, yaitu adalah apabila sama seperti ini, ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang jumlahnya ada 4, yaitu ya, nun, mim dengan waw. Maka ini bacaannya bukan jelas lagi, bacaannya sudah berbeda. Apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 4 ini namanya idgham bi gunnah. Cara membacanya bagaimana? Memasukkan huruf pertama ke huruf yang kedua. Contohnya banyak. Di antara contohnya berlaku begini. Bacaan tulisannya man yaqulu, tapi cara membacanya bagaimana? May yaqulu, karena ada apa? Ada nun mati bertemu dengan huruf mim dan nun mati bertemu dengan huruf ya. Seperti kalimat syahadah asyhadu alla ilaha illallah. Di sini ada nun mati bertemu dengan huruf qalam. Contohnya nun an-nasir, ada nun mati bertemu dengan nun, maka ini dibaca idgham bi gunnah. Cara membacanya yaitu masukkan huruf pertama ke huruf yang kedua. Kalau Quran Arab biasanya tidak ada tasdidnya, tapi kalau Quran cetakan Indonesia biasanya di sini ada tasdidnya. Makanya ini beda dengan ilhad. Ini cara membacanya bukan jelas lagi, tapi huruf kedua dimasukkan ke huruf pertama dimasukkan ke huruf kedua. May yaqulu, tulisannya may yaqulu. An-nafsin begitu pula. Min malin, ada tulisan begini, min malin. Maka cara membacanya min malin, di sini tulisan bukan min malin. Kalau membaca min malin salah. Yang benar adalah min malin. Terus ada lagi min walin, tulisannya tadi cara membacanya yaitu min walin. Begitu seterusnya. Setiap kita jumpai lafaz-lafaz ini, apabila ada nun mati atau tanwin ini bertemu dengan huruf ini, kita wajib bacanya seperti tadi, masukkan huruf yang pertama ke huruf yang kedua. Namanya hukumnya yaitu idgham bi gunnah. Dan membaca Al-Quran misalkan dipraktekkan. Nada itu nomor 2.
Nah, D itu bisa nomor 10 nggak apa-apa. Yang penting yang utama adalah tajwidnya, tartilnya. Bacaan kita ini bagus. Insyaallah nih. Kira ada pertanyaan nggih mengenai ilmu guna. Lanjut mengenai fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa syaraitu salati qabla dukhuli fiha khamsatu asya wa syurutu jam'u syartin wa huwa lughatan al-alamah wa sar'an ma tatawaqqafu salat sihhatu salati alaihi wa laysa juz'an minha wa kharaja bi hadzal qaid al-rukn fa innahu juz'un min as-salat. Fasal pembahasan baru mengenai syarat sahnya sholat. Mengenai syarat sahnya sholat. Dikatakan syarat sahnya sholat ini karena perkara-perkara yang akan disebutkan ini wujudnya atau adanya itu di luar sholat, bukan di dalam sholat, maka menjadi syarat. Bagaimana orang yang mau pergi naik kendaraan umum di Jakarta, naik pesawat, naik kereta api, maka dia diharuskan mempunyai surat vaksin mungkin atau surat antigen. Maka syarat ini jatuhnya sebelum naik juga syarat sahnya sholat ini jatuhnya sebelum melaksanakan sholat. Beda dengan rukun. Kalau rukun itu jatuhnya ketika berada di tengah-tengah sholat. Bisa dipahami kan? Dan syarat sahnya sholat sebelum masuk waktu sholat, sebelum masuk sholat itu ada 5 perkara. Wa syurut jamu syartin, dan surut, lafaz surut itu jamaknya lafaz syarat. Secara bahasa adalah mengetahui. Dan secara syarat yaitu sahnya sholat bisa terhenti atau tidak sah sholat tadi itu kecuali dengan syarat-syarat tersebut. Tetapi syarat tersebut itu tidak termasuk bagian dari dalam sholat. Kalau syarat wajibnya sholat yang kemarin ada 3, Islam, terus apa boleh balik, yang terakhir apa? Berakal. Itu syarat wajibnya sholat. Kalau ini syarat sahnya sholat ada 5 perkara. Asyaratul awal taharatul a'dha minal hadas. Taharatul a'dha minal hadasil asghar wal akbar indal qudrah. Amma faqidut tuhurain fa salatuhu sahihatun ma'a wujubil i'adati alaihi. Syarat yang pertama yaitu harus suci badannya dari hadas kecil maupun hadas besar indal qudrah, ketika dia ini mampu atau dia ini kuasa. Adapun faqidut tuhurain, yaitu faqidut tuhurain adalah orang yang dalam keadaan dia ini tidak menemukan apa-apa untuk bersuci, yaitu air dan debu. Orang ketika tidak menemukan air dan debu itu dinamakan, istilah dalam fikih yaitu faqidut tuhurain. Fa salatuhu sahihatun ma'a wujubil i'adati alaihi. Maka dia ini boleh sholat tanpa bersuci terlebih dahulu, tetapi dia ini wajib mengulanginya. Beda dengan mazhab-mazhab yang lain.
Asyadul awal yang syurutil khamsah qauluhu taharatul aqdar, yaitu orang itu sebelum sholat harus suci badannya. Maka bila mana ketika seorang ini sholat kok di dalam badannya ini ada najisnya, maka sholatnya tidak sah. Atau secara hukmi dia itu hukumnya belum suci, atau dia ini masih berhadas. Dia ini mungkin habis tidur yang tidak menempati tempat duduknya, atau dia ini habis buang air kecil atau air besar. Walaupun kotoran sudah tidak ada di dalam tubuhnya, di tubuhnya bekasnya sudah tidak ada, tapi dia ini secara hukum masih dihukumi najis atau belum suci. Ini maksud keterangan dari min hadasil asghar wal akbar indal qudrah. Begitu juga hadas besar, orang ketika habis keluar mani atau hubungan dengan istrinya, dengan suaminya, maka sebelum mandi besar dia ini tidak boleh mengerjakan sholat, karena di antara syarat sah sholat adalah harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Seperti orang ketika pagi tuturin surahnya, orang ketika naik pesawat sini sampai Mekah, sini sampai Mekah, perjalanan bisa sampai ada yang 10 jam, ada yang 9 jam, ada yang sampai 12 jam. Pesawat-pesawat kecil jadinya lama. Maka kalau ternyata di pesawat tadi itu tidak ada air sama sekali, dan dia di pesawat juga tidak ada debu, tidak membawa debu juga, maka dia ini menurut mazhab Syafi'i wajib mengerjakan sholat juga. Hukumnya wajib mengerjakan sholat tanpa bersuci terlebih dahulu. Dan juga dia ini wajib untuk mengqadha sholat yang telah dia kerjakan tanpa bersuci tadi. Ini menurut pendapat Imam Syafi'i. Kalau menurut pendapat yang lainnya, ada yang mengatakan hanya wajib mengerjakan saja, tidak wajib mengqadha. Ada yang mengatakan sebaliknya, itu juga ada. Nanti kalau orang itu mau ikut satu pendapat yang lain, ulama yang lain, dia itu harus mengikuti semuanya. Mama dia ini mau mengikuti pendapat ulama yang lain mengenai tentang pagi tutuhure, dia ini tidak wajib sholat saat itu, tapi wajib mengqadha. Maka dia ini harus mengikuti semua aturan sholat seperti imam yang dia ikuti. Tidak boleh hanya dalam satu permasalahan saja, tapi semuanya mengenai sholat. Berarti semua sholat aturannya dia harus mengikuti imam yang hendak dia ikuti tadi. Yang menurut Imam Syafi'i adalah ketika pagi tutuhure, kita ini wajib sholat juga, dan juga wajib mengqadhanya. Ada pertanyaan mungkin mengenai pagi tutuhure, keadaan ketika tidak ada air dan juga tidak ada debu. Seperti orang ketika di penjara mungkin oleh musuhnya, maka di penjara nggak ada air, debu juga tidak ada, penjaranya dari sel-sel besi, maka dia ini sholat sebisanya, semampunya. Tapi nanti ketika sudah ada kesempatan untuk mengqadhanya, ada air atau ada debu, dia wajib mengqadhanya atau mengulanginya. Ada pertanyaan ada lagi? Seandainya ada kekurangan ya, itu sebenarnya ada debu juga ada air, tapi begitu genting nggak sempat wudu, itu gimana? Itu namanya syiddatul khauf atau keadaan yang mencekam.
itu hukumnya boleh ini tidak sholat tidak menggunakan air atau bersuci tidak menggunakan debu atau air terlebih dahulu. Dia wajib mengerjakan sholat. Ada namanya nanti sholatul khauf, yaitu sholat ketika dalam pertempuran. Sholatnya pun hanya sebisanya saja. Tapi nanti ketika sudah selesai peperangan, keadaan sudah membaik, dia wajib mengulanginya. Kita boleh? Pokoknya dalam Islam itu ada udzur-udzur yang umumnya dipakai. Di antaranya udzur takut, bukan hanya dalam peperangan. Mungkin takut kalau mau ambil wudhu ada binatang buas, mau ambil wudhu takut dirampok dan sebagainya. Atau kadang dalam Islam itu menggunakan lupa itu sebagai udzur juga, sebagai satu alasan juga. Termasuk tertidur itu kadang dalam hukum-hukum bisa berbeda ketika ada barang-barang atau perkara-perkara seperti itu. Nah, termasuk diantaranya itu adalah takut. Dan boleh pertanyaan mengenai keadaan tidak ada air dan tidak ada debu. Maka kalau dalam perjalanan itu diusahakan yang sering bepergian jauh, kalau memungkinkan tidak ada air, usahakan bawa debu ditaruh di terserah, taruh di gantungan kunci mungkin berupa wadah dalamnya debu. Nanti persiapan kalau tidak ada debu atau dalam tasnya atau dalam kendaraannya. Ini bagus sekali. Ini untuk mewanti-wanti keadaan kalau ternyata kita sampai pada fardhu tuhur. Paham ya? Coba lagi. Wa taharatun najasi alladhi la yu'anhu fi saubin wa badanin wa makan. Dan suci dari najis yang tidak dimaafkan. Dan suci, kita sebelum sholat harus memastikan badan kita, baju kita, tempat sholat kita itu suci dari najis-najis yang tidak dimaafkan. Najis yang tidak dimaafkan itu contohnya apa? Kotoran anjing, kotoran sapi, kerbau, kotoran kambing dan sebagainya, itu tidak ada yang dimaafkan. Maka sebelum kita sholat kita pastikan baju kita, badan kita, tempat sholat kita itu suci, terhindar dari perkara-perkara. Ada najis-najis yang dimaafkan itu ada. Di antaranya adalah darah yang sedikit seperti darahnya nyamuk. Ini hukumnya dimaafkan. Terus darah nanah yang keluar dari luka yang sedikit itu juga dimaafkan. Terus air yang keluar sedikit dari benjolan-benjolan korek yang sedikit itu juga dimaafkan. Semuanya tadi itu dimaafkan atau tidak apa-apa, itu dengan catatan keluarnya atau adanya tadi itu tidak disengaja. Contohnya begini mudahnya, ada nyamuk ketika sebelum sholat, nyamuk terbang, kepala kita menghirup gigit, kemudian menghisap darah sampai nyamuknya tadi besar. Terus kita pukul, nah itu kan ada darahnya banyak, ada darahnya tadi. Itu hukumnya sudah tidak dimaafkan karena wujudnya darah tadi itu sebab kelakuan kita, sebab pekerjaan menumpuk kita. Beda halnya dengan kok tiba-tiba di kantong kita ada nyamuk yang mati, ada darahnya, sedangkan itu bukan pekerjaan kita, bukan ulah kita, maka ini hukumnya
dia maafun tidak apa-apa. Qauluhu alladzi la yufa'anhu ay bi khilafi damil ladzi yufa'anhu kama hadis ijmalihi fi sholati fa innahu yufa'anhu fi haqqi nafsihi walau arqa idan lam yujabil as-safatu wal hasyafatu. Seperti itu juga di makruh najis atau kotoran ketika orang itu istijmar. Istijmar itu buang hajat dengan membersihkan kotoran dengan menggunakan batu. Kan kita ketika beristinja boleh dengan dua perkara. Yang pertama dengan air, yang kedua dengan perkara yang kering. Banyak yang berlaku dengan menggunakan batu. Orang ketika istinja dengan batu, cawi dengan batu atau membersihkan air kencingnya dengan batu, itu pasti dan pasti tidak bisa dipungkiri, pasti ada bekasnya. Mungkin baunya. Kalau berbau pasti ada bekas. Nah, ini kasus demikian ini hukumnya di makruh tidak apa. Kalau hanya istijmar. Tapi kalau ketika istinjanya dengan air, kok ada sisanya, beda dengan batu. Kalau batu ada sisa sedikit yang susah dihilangkan, wajar pakai batu, itu hukumnya tidak apa-apa. Tapi kalau bilma dengan air, kok masih ada sisanya, ada baunya, ada airnya yang sedikit, maka tidak bisa dimafu karena dia ini istinjanya dengan menggunakan air. Wama asara al-ihtiras anhu ghaliban min din syari'in najasin yakinan li usri tajdihi. Wama dan perkara asara yang sulit al-ihtirazu yang dihindari anhu ghaliban min din syari'in najasin yakinan li usri tajdihi. Begitu juga hukumnya tidak apa-apa. Kita ini sholat di tempat di tanah yang ada najisnya karena memang sangat sulit dihilangkan. Najis tadi itu sangat sulit dihilangkan. Ini hukumnya tidak apa-apa. Wadamnamihi barogis wadimamil wadanifasodin wahijamin bihamdiha wawarasin dababin Waikan Roma zakaro illa inkana bifihi kan qatala barokis al-asal dalil. Begitu juga yaitu darah nyamuk, nanah, kemudian fasod itu kalau orang dulu itu ada pengobatan dicas pakai menggunakan besi panas. Dulu orang-orang terdahulu, orang zaman dulu kalau ada sakit sesuatu dia itu dicas dengan menggunakan besi panas, kemudian biasanya mengeluarkan darah, dan darahnya itu dihukumi tidak wahijamin. Begitu juga darahnya, bekas darahnya orang yang berbekam, orang berbekam, bekas tusukannya, bekas sayatannya, walaupun sudah dibersihkan, walaupun sudah digosok pakai sabun, biasanya nanti masih rembes keluar, itu hukumnya tidak apa-apa. Juga darah nyamuk, walaupun nyamuknya besar, kalau dia ini kena baju kita, tapi bukan sebab pekerjaan kita, maka hukumnya tidak apa-apa. Beda lagi kalau illa inkana bifi'lihi, kecuali dengan sebab pekerjaan kita, perkara-perkara tadi itu hukumnya menjadi mani atau penghalang untuk sholat kita. Ada pertanyaan? Ya kan, ini kalau kita sholat itu mimisan keluar darahnya yang mati. Hukumnya batal. Batal. Mimisan gitu? Iya. Batal. Bukan nggak sengaja. Dan disengaja itu ada batasannya juga, Pak. Seperti orang ketika berpuasa, dia ini lupa makan, nggak disengaja. Hukum puasanya tidak batal. Tapi dia ini
wajib mengkodoknya. Karena dia ini telah makan pada siang bulan Ramadan. Hukum puasanya tidak batal, pahalanya tidak berkurang. Tapi di lain waktu dia ini wajib mengkodok. Ada lagi pertanyaan? Batasan untuk suci mau sholat itu apakah contohnya sajadah gitu? Itu ada cecaknya, itu batasannya itu satu sajadah itu termasuk dihitungnya itu sebatas tempat kita sholat. Sebatas tempat kita sholat. Nama orang ini cukup sholat satu kotak sajadah yang di dalam ini saja. Maka kalau di dalamnya ini ada kotorannya, maka hukumnya tidak boleh sholat di situ atau najisnya wajib dihilangkan terlebih dahulu. Tapi kalau najisnya itu sudah bukan di tempat dia, di sebelah tempat dia sholat, contohnya di sajadah sebelahnya, maka hukumnya tidak apa, karena bukan di tempat sholat. Tidak boleh. Ada permasalahan begini. Walau sholat binajasin lam ya'lamuhu aw alamahu wa nasiya. Summa shalla wa tadhakara wajibat i'adatu li kulli sholatin tayaqana fi'luha ma'a. Apabila ada orang ini sholat, dia ini sholat, di badannya itu ada satu najis. Contohnya, saya yang telah produksi dia. Hukumnya najis, lali, bersihkan ya. Di kantong ada kotoran kambingnya. Dia ini tidak mengetahuinya, gak ngerti orang kantongi mencela. Dan dia ini tahu tapi lupa, atau dia ini tahu tapi lupa. Ini hukumnya bagaimana? Hukumnya dia ini wajib mengulangi sholatnya. Hukumnya wajib mengulangi sholat. Pokoknya nggak tahu atau tahu tapi lupa, kok di badan kita, di baju kita, di tempat kita ada najis, sholatnya sudah selesai. Hukumnya adalah wajib mengulanginya. Bihila bima ihtamala kudusuhu ba'daha. Beda dengan kasus tadi. Setelah sholat kok ternyata di kantongnya ada kotorannya. Tapi ada kemungkinan kotoran tadi itu datangnya setelah sholat, bukan sebelum sholat. Mungkin aja ini jatuhnya masuknya setelah sholat. Ini hukumnya tidak wajib mengulanginya. Paham ya? Berarti kan ada kemungkinan masuknya atau kena najisnya setelah sholat. Seperti orang sholat asar. Sholat asar dia udah wudu dengan sungguh-sungguh. Setelah sholat sampai rumah, dilihat kakinya nih, kok anak telek. Ada tai ayamnya. Nah ini kan ada kemungkinan kenanya setelah sholat. Kenanya setelah sholat ketika berjalan pulang ke rumah. Maka bagi dia hukumnya boleh tidak mengulanginya. Tapi kalau mengulangi itu hukumnya lebih dari untuk apa? Untuk kehadiran. Beda kasusnya seperti ini. Orang ketika sholat di masjid, setelah sholat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, setelah salam dikira sebentar lihat kaki loh, kok enak telah. Berarti kenanya kapan? Tengah sholat, kalau tidak berarti sebelum sholat. Maka berarti hukumnya wajib mengulanginya. Al-Imam Mudhabi dia wajib mengulangi semuanya. Pernah terjadi dan tidak mengkodok, berarti kalau diulangi saat ini ulangi. Kayak imam itu berarti kan?
Terus ada kasus begini, Mas begini, ada teman saya itu sholat. Nah sholat, dia ini tidak tahu di bawah sarungnya habis dudukin tai ayam. Tapi itu jelas tai ayam. Nah kita yang nggak sholat tahu, maka hukumnya kita ini wajib, hukumnya wajib, bukan sunah, wajib ngasih tahu dia ketika itu juga. Kena ada cerita nih. Dan yang sholat juga harus membatalkan sholat. Paham ya? Walaupun yang sholat tadi tidak berdosa, karena dia tidak tahu apa-apa. Terus ada lagi, wala tasihu sholatu qabidin biyadihi tarfa hablin muttasilin binajasin wa illam yataharram biharkatihi. Dan hukumnya tidak sah sholatnya seseorang yang dia ini memegang tali yang panjang. Tali tadi itu gandeng dengan najis, hukumnya tidak sah. Walaupun ketika sholat talinya ketika dia bergerak itu najisnya tidak ikut bergerak, maka hukumnya sholatnya tidak sah. Wala tasihu sholatu qabidin biyadihi tafahamdun muttasilin binajizin wa illam yataharram biharkatihi li'annahu hamilul muttasilin binajizin faka'annahu hamilun lahu. Karena dia itu memegang benda yang gandeng dengan najis, maka seolah-olah dia ini memegang najis itu sendiri. Tapi beda ceritanya, wala yadurru ja'alahu tahta rijlihi li'adami hamlihi lahu. Walau kana tarfa hablil ladzi qabala alaihi mashdudan bisa juril kalbi masalan wa huwa ma yaj'ala fi 'anaqihi aw bi himarin bi najasatun fi mahalli akhiri batalat salatuhu. Juga hukumnya tidak sah salatnya seorang yang memegang tali keledai atau tali sapi, yang membawa tali sapi, yang mana sapi atau keledai tadi itu ada najis, maka hukumnya sholatnya tidak sah, karena seolah-olah dia ini sholat sambil membawa najis. Paham ya? Ini baru mengenai najis alladzi la yuf'alu fi sholil badani. Wa sayadhkurul musannifu hadzal akhir qariban. Wasani adapun syarat sahnya sholat sebelum waktu sholat, sebelum mengerjakan sholat, yaitu satrul launil aurah, yaitu menutup aurat. Indal qudrati, ketika dia ini mampu untuk menutupnya. Walau kana syahsun khalil fi dhulmati. Syarat yang kedua, yaitu tadi ada 5. Yang kedua adalah menutup aurat bagi orang yang mampu. Adapun auratnya laki-laki ketika sholat yaitu antara pusar atau udel sampai dengan kedua lutut. Ini termasuk, lutut itu termasuk, berarti bajunya harus di bawah lutut, dan pusar juga termasuk, berarti harus di atas. Makanya orang-orang terdahulu itu sholat hanya mengenakan satu pakaian saja, seperti handuk, seperti jari, dibuat sarung tapi setinggi dada. Orang-orang terdahulu karena minimnya pakaian pada waktu itu. Adapun auratnya perempuan ketika dalam sholat adalah seluruh badannya kecuali kecuali wajah dan tangannya. Tangannya maksudnya yaitu batin dan zahirnya. Batin yang putih, zahir yang luarnya. Ini hukumnya tidak apa-apa kelihatan ketika sholat. Terus bagaimana Mas? Ada pertanyaan. Bagaimana Mas kalau tidak ada baju sama sekali, tapi sholatnya ini di dalam air yang keruh mungkin, air yang keruh, air banyunya budek sehingga masuk di dalamnya itu tidak kelihatan auratnya. Bagaimana hukumnya? Boleh sholat di tempat seperti itu. Atau ketika
kita di hutan tidak ada baju, kita menutup auratnya dengan daun-daun atau dengan lumpur, hukumnya tidak apa-apa. Jadi satrul aurah di sini penutupnya ini tidak mesti harus berupa baju, termasuk daun-daunan atau lumpur atau air, semuanya termasuk. Adapun aurahnya perempuan ketika di luar sholat adalah seluruh badannya. Kalau lanjut ke depan, boleh tanya. Kalau untuk perempuan itu seandainya sudah pakai